Sebelumnya selamat sore. Perkenalkan, saya Aldi Saputra dan rekan Saya Andreas Putra Adrianku. Di sini kami akan memenuhi mata kuliah sistem chassis yang dimana topik yang akan kami bawa yaitu sistem tromol, rem tromol, sistem rem cakram, serta sistem ABS. Baik, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu mengenal rem cakram. Rem cakram adalah sistem pengereman yang menggunakan cakram logam untuk menghasilkan gesekan dan merambat roda kendaraan. Rem cakram lebih banyak digunakan pada mobil modern karena performanya lebih baik dan ketahanan terhadap panas. Prinsip kerja rem cakram. Yang pertama, tekan pedal rem. Ketika pedal rem ditekan, tekanan hidrolik akan diteruskan ke kaliper. Dan yang kedua, kaliper menggapit cakram. Kaliper akan menggapit cakram rem dengan tekanan, menyebabkan gesekan antara cakram dan kampas rem. Yang ketiga, gesekan menghasilkan panas. Gesekan antara cakram dan kampas rem menghasilkan panas yang kemudian dilepaskan melalui ventilasi pada cakram. Yang keempat, roda melambat. Gesekan tersebut menghasilkan gaya pengereman yang menyebabkan roda berputar lebih lambat dari kendaraan berhenti. Komponen utama rem cakram. Rem cakram adalah komponen utama yang terbuat dari besi tuang atau baja tahan karat. Cakram ini terpasang pada roda dan berputar bersamanya. Kaliper. Kaliper adalah rumah untuk kampas rem dan piston hidrolik. Kaliper menggapit cakram rem untuk menghasilkan gaya pengereman. Kampas rem. Kampas rem terbuat dari bahan gesekan khusus yang terpasang pada kaliper. Kampas rem menempel pada cakram saat kaliper menggapit. Fungsi masing-masing komponen. Yang pertama, cakram rem berputar bersama roda menerima tekanan dari kaliper, dan kaliper fungsinya menggapit cakram rem dengan tekanan hidrolik, dan kampas rem fungsinya menghasilkan gesekan dengan cakram rem untuk memperlambat roda, dan piston hidrolik penerusan tekanan dari pedal rem ke kaliper, dan fluida rem mentransfer tekanan hidrolik dari pedal rem ke kaliper. Kelebihan rem cakram. Yang pertama yaitu performa tinggi. Rem cakram memiliki kemampuan pengereman yang lebih kuat dan responsif, terutama pada kecepatan tinggi. Yang kedua, ketahanan panas. Cakram rem dirancang untuk menahan panas yang dihasilkan selama pengereman, sehingga tidak mudah terdegrasi. Dan yang ketiga, mudah perawatan. Perawatan rem cakram relatif mudah, hanya memerlukan pergantian kampas rem secara berkala. Yang keempat, keawetan tinggi. Cakram rem memiliki umur pakai yang lebih lama dibandingkan dengan rem tromol. Kekurangan rem cakram. Yang pertama, harga lebih mahal. Sistem rem cakram memiliki biaya produksi dan instalasi yang lebih mahal dibandingkan dengan rem tromol. Yang kedua, kemungkinan korosi. Rem cakram dapat mengalami korosi jika tidak dirawat dengan baik, yang dapat mengurangi performanya. Yang ketiga, memerlukan perawatan rutin. Meskipun perawatan mudah, rem cakram tetap memerlukan pemeriksaan dan penggantian kampas rem secara berkala. Perbandingan dengan jenis rem lainnya. Rem tromol. Rem tromol menggunakan sepatu rem yang menekan drum untuk menghasilkan gesekan. Perbandingannya, rem cakram menggunakan kampas rem yang menggapit cakram untuk menghasilkan gesekan. Yang ketiga, performa ketahanan. Rem cakram menawarkan performa pengereman yang lebih baik, ketahanan panas yang lebih tinggi. Dan keempat, harga. Rem cakram cenderung lebih mahal dibandingkan dengan rem tromol. Perawatan dan pemeliharaan rem cakram. Pemeriksaan berkala. Pemeriksa ketebalan kampas rem dan kondisi cakram rem secara berkala. Kedua, penggantian kampas rem. Ganti kampas rem saat ketebalannya menipis, biasanya sekitar 3-5 mm. Pembersihan. Bersihkan rem cakram dan kaliper dari debu dan kotoran secara teratur. Aplikasi rem cakram pada berbagai kendaraan. Mobil. Rem cakram adalah standar pada mobil modern karena performanya yang tinggi dan ketahanan terhadap panas. Dan pada motor,
Rem cakram juga digunakan pada motor, terutama untuk motor sport dan motor yang membutuhkan daya pengereman yang tinggi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang mengenai rem tromol. Sistem rem tromol merupakan salah satu jenis sistem yang umum digunakan pada kendaraan. Adapun cara kerja sistem tromol yaitu ada 3. Yang pertama, penekanan pedal rem. Ketika pedal rem ditekan, tekanan hidrolik yang dihasilkan dari master silinder akan diteruskan ke roda silinder roda silinder rem yang terletak di dalam drum rem. Kemudian, kedua, bergerak sepatu rem. Tekanan hidrolik mendorong piston roda silinder untuk menggeser sepatu rem ke arah tromol rem. Sepatu rem yang memiliki kampas rem di bagian luarnya akan menekan tromol rem dengan kuat. Yang ketiga, gesekan dan perlambatan. Gesekan antara kampas rem dan tromol rem akan menghasilkan gaya pengereman yang menyebabkan perlambatan putaran roda. Semakin kuat tekanan pada rem, semakin kuat pula gesekan yang terjadi, sehingga pelambatan pun semakin besar. Adapun komponen utama sistem rem tromol yaitu sendiri tromol rem, sepatu rem, roda silinder. Yang pertama itu tromol rem. Tromol rem merupakan komponen utama yang berbentuk silinder berongga, terbuat dari besi yang tahan panas. Tromol ini menempel pada roda dan berputar bersama roda. Kemudian sepatu rem. Sepatu rem adalah komponen yang terpasang di dalam drum rem sepatu. Rem ini memiliki kampas rem di bagian luarnya yang akan bergesekan dengan tromol rem ketika pedal rem ditekan. Yang ketiga, roda silinder. Roda silinder rem adalah komponen yang menerima tekanan hidrolik dari master silinder. Tekanan ini digunakan untuk menggerakkan sepatu rem ke arah tromol rem. Selanjutnya yaitu prinsip kerja rem tromol. Yang pertama, gaya gesek. Sistem tromol bekerja berdasarkan prinsip gesekan ketika pedal rem ditekan. Gesekan ketika pedal rem ditekan, sepatu rem akan menekan tombol tromol rem dengan kuat. Gesekan antara sepatu rem dan tromol rem akan menghasilkan gaya pengereman yang menyebabkan perlambatan putaran roda. Yang kedua yaitu tekanan hidrolik. Tekanan hidrolik yang dihasilkan dari master silinder diteruskan ke roda silinder rem. Roda silinder rem ini kemudian menggerakkan sepatu rem ke arah tromol rem sehingga menciptakan tekanan yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, pengendalian putaran roda. Semakin kuat tekanan pedal rem, semakin kuat pula gesekan yang terjadi antara sepatu rem dan tromol rem sehingga putaran roda dapat dikendalikan di akhir berhentinya. Kelebihan sistem rem tromol yaitu adalah harganya lebih murah, serta perawatan lebih mudah dan tahan lama. Untuk kekurangannya mungkin performa pengeremannya itu kurang, kemudian kemungkinan bisa terjadinya overheating itu pasti ada, dan itu sangat besar jika pada rem tromol. Kemudian kemungkinan terjadinya fading atau sistem rem tromol lebih rentan mengalami fading, yaitu penurunan performa rem akibat panas yang berlebihan. Aplikasi sistem rem tromol biasanya itu digunakan di roda belakang, kemudian kendaraan komersial, kemudian kendaraan bermotor,
Untuk kendaraan bermotor ini mungkin sering digunakan untuk motor yang keluaran lama, mungkin contohnya seperti Beat Street 2019 itu masih menggunakan tromol. Kalau yang terbaru itu tuh kayak ini penggunaan NMAX yang terbaru tuh dia sudah menggunakan rem cakram. Demikian untuk materi dari saya mengenai rem tromol. Kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Baik, materi yang berikutnya adalah sistem anti-lock braking atau biasa disebut ABS. Sistem anti-lock braking ABS adalah sistem keamanan penting yang meningkatkan kontrol pengendara saat pengereman, mencegah roda terkunci, dan menjaga kemampuan kendaraan untuk berbelok selama pengereman. Prinsip kerja sistem ABS yaitu yang pertama, sensor kecepatan roda, yang kedua, unit kontrol elektronik atau biasa disebut ECU, dan ketiga, katup kontrol tekanan rem. Katup melepaskan dan menerapkan tekanan rem pada setiap roda dan mencegah penguncian. Komponen utama sistem ABS yaitu sensor kecepatan roda, unit kontrol elektronik, katup kontrol tekanan rem. Sensor ini mendeteksi kecepatan rotasi setiap roda mengirimkan sinyal ke ECU, dan ECU memproses informasi dari sensor dan mengontrol katup kontrol tekanan rem. Dan katup ini mengatur tekanan rem pada setiap roda, melepaskan dan menerapkan tekanan secara bergantian untuk mencegah penguncian. Peran sistem ABS dalam pengereman. Sistem ABS memainkan peran penting dalam meningkatkan kontrol dan keamanan kendaraan selama pengereman, terutama dalam kondisi permukaan licin. Yang pertama, roda. Kehilangan traksi, kehilangan kendali. ABS mencegah, ABS meningkatkan, ABS mempertahankan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, berikutnya saya akan lanjutkan yaitu mengenai manfaat sistem ABS bagi keamanan berkendara. Yang pertama itu pengereman lebih efektif. ABS membantu kendaraan melambat dengan aman dan efektif, menjaga kontrol selama pengereman. Yang kedua, pencegahan kecelakaan. Sistem ABS membantu menghindari kecelakaan dengan mempertahankan kemampuan berbelok dan stabil selama pengereman. Yang ketiga itu keamanan di berbagai permukaan. Sistem ABS meningkatkan keamanan di berbagai kondisi permukaan jalan, termasuk permukaan licin dan kering. Yang selanjutnya itu materi terakhir, pemeliharaan dan perawatan sistem ABS. Pemeliharaan dan perawatan sistem ABS sangat penting untuk memastikan fungsinya optimal dan maksimal keamanan berkendara. Yaitu perawatan pemeriksaan rutin, periksa lampu peringatan ABS di dashboard mobil secara berkala. Jika menyala, segera periksa ke bengkel terdekat atau dealer yang resmi. Yang kemudian itu perawatan rem, ganti komponen rem seperti kampas rem dan cakram rem sesuai jadwal komponen rem yang aus dan mempengaruhi kinerja ABS. Sekian untuk materi pengereman. Demikian materi yang kami sampaikan. Jika ada kurang dan lebih, kami mohon maaf. Untuk teman-teman, jika ada masukan dan saran, bisa tulis di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu di lain waktu. See you. Dadah. Dadah.